Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Nurantika dengan NIM 122212060 dari kelas TBI 5B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Bapak Ruli Agung Yudiantara MPD. Percakapan ini terdiri dari 5 percakapan dengan orang yang berbeda. Percakapan ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen yang ada di dalam pragmatik, di antaranya implikasi, deiksis, peranggapan, dan strategi kesopanan. Situasi yang terjadi percakapan antara A dan B sangat beragam maknanya. Ada yang bertanya tentang tugas, ada yang bertanya tentang cara penulisan sesuatu, dan ada yang meminta maaf karena suatu hal. Percakapan ini menggunakan bahasa informal dan tidak kaku. Berikut merupakan hasil analisis dan juga data yang pertama. Di sini ada percakapan antara A dan B. Yang pertama, A, Assalamualaikum, Teh Rindi tugas bikin portofolio SPN udah beres? Kemudian B menjawab, Waalaikumsalam, belum. Nah, hasil analisisnya dimulai yang pertama yaitu implikatur. Secara tersirat, A bertanya karena ingin memastikan atau membandingkan progresnya sendiri. Kemudian ada deiksisnya. Deiksis teh mengacu pada nama seseorang. Itu merupakan nama panggilan yang sopan untuk perempuan Sunda. Kemudian ada peranggapannya, A beranggapan bahwa B sudah selesai dalam mengerjakan tugas portofolio. Kemudian ada strategi kesopanannya. A menggunakan salam di awal pesan dan B menjawab salam tersebut. Hal ini menunjukkan strategi kesopanannya yaitu positif. Hasil analisis yang kedua yaitu di mana ada percakapan antara A dan B. Bismillah, Teh hari ini ada KBM Tahfiz di SDN Bojong Soang 2 ya, hatur nuhun. B menjawab, siap Ustadz. Hasil analisisnya yang pertama implikatur. Secara tersirat, A meminta B untuk menghadiri atau memastikan kehadiran di KBM Tahfiz. Yang kedua ada deiksis. Deiksis teh yang mengacu pada nama seseorang atau panggilan seseorang. Kemudian ada deiksis hari ini mengacu pada waktu. Kemudian ada deiksis SDN Bojong Soang 2 mengacu pada tempat. Kemudian ada praanggapan. A menganggap bahwa B sudah tahu jadwal KBM atau membutuhkan konfirmasi. Sedangkan strategi kesopanannya menggunakan strategi positif karena di awal pesan terdapat kata bismillah sebagai tanda kesopanan. Kemudian ada data dan hasil analisis yang ketiga. Di sini ada percakapan antara A dan B. A, Rindi pengen lihat penempatan dan penulisan nama penulis serta emailnya. Anu Rindi boleh. Kemudian B menjawab, aku menyesuaikan sama Jeli. Jeli itu nama sebuah jurnal. Kemudian A menjawab, maksudnya pengen lihat punya Rindi. Kemudian ada hasil analisisnya. Yang pertama implikatur. Implikatur tersirat pada pesan pertama yang dikirim A, yaitu ingin meminta contoh penempatan nama penulis dan email dari B. Kemudian ada deiksis. Deiksis Rindi yang mengacu pada nama seseorang. Kemudian ada peranggapan. B beranggapan bahwa A hanya bertanya penempatan dan penulisan sebuah email. Kemudian ada strategi kesopanan. A menggunakan kata boleh ketika meminta izin untuk melihat pekerjaan si B. Kemudian ada data dan hasil analisis yang keempat. Ada percakapan A dan B. A, Assalamualaikum Teh Rin, mau nanya yang Teh Rin bagian teori yang itu gimana? Kemudian B menjawab, Waalaikumsalam, teori tentang yang mau kamu bahas di pembahasan. Hasil analisisnya yang pertama implikatur. Implikatur tersurat terjadi pada saat A mengajukan pertanyaan langsung setelah mengucapkan salam. Deiksisnya terdapat deiksis Teh Rin mengacu pada nama seseorang. Sedangkan peranggapannya A menganggap bahwa B sudah mengerjakan konteks atau teori yang dimaksud. Kemudian ada strategi kesopanan. A memulai dengan salam sebagai penghormatan. Untuk itu strategi kesopanannya strategi positif. Data dan hasil analisis yang kelima. Ada percakapan antara A dan B. A, nih maaf uang galon belum sempat dikasih soalnya kemarin gak ingat sama sekali, terus langsung nginep. Kemudian B menjawab, iya gak apa-apa. Nah,
Hasil analisisnya, implikatur A meminta maaf karena belum menyerahkan uang isi ulang galon dan menjelaskan alasan keterlambatannya. Kemudian ada deiksis-nya. Deixismi mengacu pada seseorang, sedangkan deiksis kemarin mengacu pada waktu. Peranggapannya, A berasumsi bahwa B menunggu uang itu diberikan. Kemudian ada strategi kesopanannya, bersifat positif karena menggunakan kata maaf. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan temuan dan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap percakapan memiliki elemen-elemen pragmatik diantaranya implikatur, deiksis, peranggapan, dan strategi kesopanan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan dalam interaksi sosial dan komunikasi sehari-hari. Untuk refleksinya, berdasarkan hasil analisis di atas, saya mendapatkan pembelajaran di antaranya bahwa makna dalam sebuah pesan tidak hanya yang bersifat tersurat, namun juga tersirat. Kemudian, ketika belajar deiksis, saya mendapat pelajaran bahwa pentingnya memahami referensi dalam konteks tempat, waktu, dan interaksi sosial. Selanjutnya, pelajaran yang didapatkan ketika menganalisis peranggapan, yaitu perlunya memahami peranggapan untuk menghindari kesalahpahaman. Sedangkan hal yang bisa dipelajari ketika menganalisis strategi kesopanan, yaitu pentingnya menjaga kehormatan seseorang, salah satunya dengan berbicara atau berbahasa yang sopan. Sekian presentasi mengenai elemen-elemen dalam pragmatik. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.